أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam program Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang berkaitan dengan hubbud dunia, yaitu cinta dunia melalaikan akhirat. Alhamdulillah guru-guru kita sudah hadir yang nanti insya Allah Syekh Muhammad Jabir juga akan menyusul di tengah-tengah kita. Yang sudah hadir ada Kiai Haji Haris Hakam yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Iman, Komplek Kodam, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah
Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, host kita Al-Mukarram Ustadz Sofyan, Ketua dan segenap DKM Masjid Al-Amin Komplek Kodam Al-Aman, Al-Iman, saudaranya itu Bu ya, Al-Iman ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hari ini diberikan kebahagiaan. Jangan lupa kita mesti berbahagia. Bapak ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ada dua fenomena yang menggambarkan posisi berdiri kita di tengah. Ada di masyarakat kita itu gambarannya orang yang sepanjang hidupnya hanya urusan dunia aja. Ada enggak Bu? Ada. Sampai 24 jam tidur saja tidak pulang ke rumah. Ada juga kebalikannya orang yang hidupnya justru terbalik, urusan akhirat saja yang menjadi pandangan bagi dirinya. Nah sebenarnya yang mana yang mestinya bagi orang Islam itu, yang mana mestinya? Mencari dunia atau mencari akhirat? Nah yang jawab mendapatkan akhirat, mudah-mudahan tahun ini bisa umroh, amin. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini redaksinya menarik nih. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Carilah, kejarlah, upayakanlah yang diberikan oleh Allah sarananya di dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Ini nomor satu nih. Kalau kita mengikuti petunjuk, kalau kita mengikuti Al-Quran, insya Allah dunia akhirat selamat. Jadi yang nomor satu pada skala prioritas kita, yang pertama carilah fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa mencari dunia. Kenapa? Mesti makan, mesti minum, harus rumahnya tidak kehujanan, tidak kepanasan, punya kebutuhan biologis, harus menikah. Jadi jangan dibalik. Cari dunia, udah mau meninggal baru ingat astagfirullahalazim sudah di ujung. Jangan. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita suruh pilih. Mau pilih yang mana? Kalau mau mengikuti ajaran Al-Quran ini, orientasikan semua fasilitas hidup itu untuk kepentingan akhirat. Jadi ini korelasi ayat ini sama dengan ayat yang mengatakan ya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya kalau makan? Makan duniawi. Ibu mau makan, enggak makan, enggak dapat pahala. Bapak minum enggak dapat pahala, tidak minum, tidak makan juga tidak berdosa. Tapi ketika dia minum, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tubuh saya kuat dipakai untuk beribadah. Makan yang tadinya duniawi bernilai ukhrawi. Minum yang tadinya duniawi nilainya ukhrawi. Ibu ya, kata Ustadz Sofyan tadi ketika disela bahwa ibu-ibu mau datang ke sini dandannya dari subuh. Ya kan? Sudah ke salon dari subuh. Kalau seandainya orang ke salon duniawi, orang cuma sekedar melihat.
Tetapi ketika ibu dandan, perasaan ibu, niat ibu supaya suami senang melihatnya, supaya ke masjid, supaya orang senang melihatnya, aromanya wangi, maka berdandannya juga berpahala. Nah, betapa bahagianya Bapak Ibu sekalian, cuma soal manajemen saja. Manajemen hidup itu, ketika dia mengerti tentang manajemen hidup itu, semuanya berpahala. Apa yang tidak berpahala coba? Tidur, mubah. Tetapi ketika dia tidur, supaya saya kuat badan saya, besok saya berangkat bekerja, besok saya bertugas ya sebagai abdi negara, maka tidurnya berpahala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak di kalangan kita, di lingkungan kita orang yang lupa. Ketika dia bangun, memang dididik oleh keluarganya. Keluarganya sudah membentuknya seperti itu dan menjalaninya seperti itu. Yang ada di otaknya itu bagaimana dia bisa menguasai dunia ini. Mulai dari PAUD, ya, TK, SD, terus sampai perguruan tinggi, semuanya nuansanya nuansa duniawi saja. Maaf, bahkan ketika dia mau sholat saja Al-Fatihahnya tidak bagus. Maaf, ketika dia berumah tangga, dia belum bisa baca Al-Quran. Hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tetapi giliran sholat bacaannya tidak bisa. Berapa lama umur yang dia pakai tidak dimanfaatkan. Orang ini namanya lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu setiap sesuatu itu orientasikannya itu untuk kepentingan akhirat. Kalau dalam peribahasa Inggris mengatakan begini, nandur pari entuk suket, nandur suket ora entuk pari. Itu bahasa Inggrisnya begitu tuh. Orang yang nanam padi, maka otomatis di sawah itu akan tumbuh rumput, betul nggak? Tapi orang yang nanamnya rumput tidak mungkin akan tumbuh padi itu. Orang yang mencari kepentingan kebahagiaan akhirat, dunianya keberkahannya ke bawah. Mana nih contohnya? Lihat aja Ustadz Sofyan. Mentingkan agamanya, ya, rezekinya jadi bagus, ya, kehidupannya jadi tenang, jadi damai. Kenapa? Ada keberkahan. Tapi kalau orang nyari dunia, belum tentu mendapatkan akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Haris Agam tadi memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Bahwa ternyata segala sesuatunya ketika tidak diorientasikan ke akhirat itu akan hancur segalanya. Namun sebaliknya, ketika segala sesuatunya apa yang kita raih di dunia ini kita orientasikan kepada akhirat, insya Allah akan keberkahanlah yang kita capai. Di segmen kedua nanti pemirsa, Syekhuna Syekh Muhammad Jabir akan memberikan tausiah kepada kita semua mengenai hubbud dunya dan juga melalaikan akhirat. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemirsa, salah satunya mengkhawatirkan kepada umatnya apabila umatnya terlalu hubbud dunia atau terlalu cinta dan juga menguasai dunia. Seperti apakah kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu ketika terlalu cinta kepada dunia? Syekhuna Al-Karim, Syekh Muhammad Jabir akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, semoga ya Rabb semua selalu dalam keadaan sihat wal afiat
iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita Haji Haris Hakam. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Sufian. Semoga ya Rabb pertemuan ini di Masjid Al-Iman, Komplek Kodam. Betul ya? Harus saya jelas secara detail ini. Karena Masjid Al-Iman banyak. Tadi subuh saya isi di Masjid Al-Iman juga. Tapi bukan di Komplek Kodam ya. Masya Allah, antusias jemaah luar biasa. Dan tema hari ini sangat luar biasa dan penting bagi kita semua. Saya baca satu ayat Bapak Ibu yang menggambarkan tema hari ini. Ayat yang kita hafal dan biasa baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Ayat ini menjelaskan tema hari ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat itu artinya hati-hati. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini ujian. Hati-hati. Allah menciptakan alam semesta ini, maut wal hayah, mati dan hidup. Itu ujian. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan, tetapi dunia ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang menjadikan dunia ini ahsanu amala? Tanamkan amal saleh, nanti di akhirat panen. Karena itu kata Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, qal a'taakumullahu ad-dunya litatlubu biha al-akhirah. Allah berikan dunia untuk mengejar akhirat. Mengharap akhirat, bukan dunia. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah, qal inna lid-dunya banun walil akhirati banun. Dunia ini punya anak-anak, artinya ahlinya. Walil akhirah, qal banun, anak-anak, artinya ahlinya. Qal fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Usahakan kalian menjadi anak-anak akhirat yang mengharapkan akhirat, yang tujuannya akhirat, bukan tujuannya dan harapannya dunia. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dunia ini, kita di atas dunia seperti perahu di atas air. Manusia di dunia seperti perahu di atas air. Perahu di atas air, berlayar di atas air. Selama berlayar di atas air, selamat sampai tujuan. Tapi kalau air masuk di dalamnya, tenggelam. Betul? Kita berjalan di dunia. Boleh menumbulkan dunia. Boleh kita punya dunia. Boleh kita miliki dunia. Mobil, harta, rumah, banyak. Boleh. Tapi jangan sampai dunia itu masuk di dalam hati. Karena kalau masuk dalam hati tenggelam. Rugi nanti. Jangan tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Hai manusia, dengar baik-baik panggilan Allah. Manusia semua yang beriman maupun tidak beriman. Percaya dengan Allah atau tidak percaya dengan Allah. Muslim atau bukan Muslim. Dengar baik-baik. Allah yang menciptakan dunia. Beliau berfirman. Ya ayyuhan nas. Inna wa'dallahi haq.
Sesungguhnya janji Allah hak, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan dunia. Allah yang menciptakan dunia, Allah lebih tahu. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Gak ada orang yang hidupnya abadi di dunia, kejar akhirat. Karena itu saudara, usahakan setiap hari. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-mu'minul kayyis, mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar, yang selalu berfikir untuk akhirat. Bukan yang selalu berfikir untuk dunia. Boleh bekerja di dunia, boleh memiliki dunia, tetapi jangan sampai jadi tujuan. Besok mau ke bandara, menuju ke misal Madinah atau di luar kota. Ketika mau ke bandara ditanya, mau ke mana? Saya mau ke Jakarta, saya mau ke Madinah. Berarti tujuannya mana? Madinah misal. Di bandara, Masya Allah bandaranya mewah, enak, ada restoran, makanan, udah santai di situ. Makan, minum, santai, ya mau istirahat. Pak, Ibu, sebentar lagi boarding. Ayo siap-siap. Wah, enak sekali ini. Tapi ini bukan tujuan. Bandara itu lewat saja. Tujuannya naik pesawat, tujuannya Madinah. Tapi enak sekali tempat ini. Sampai tertipu dengan godaan bandara. Makan, minum, istirahat, sampai pesawatnya terbang. Rugi. Karena apa? Karena dia lupa tujuannya. Lupa tujuannya. Jangan sampai lupa tujuan kita di dunia ini. Jangan sampai lupa tujuan kita di dunia. Harapan kita akhirat. Harapan kita ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang tadi disampaikan Ustaz Safwan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal, Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak takut, tidak khawatir kalian menjadi fakir, miskin. Saya tidak khawatir kemiskinan, kefakiran kalian. Yang saya selalu khawatir, tuftahu alaikumud dunya. Dunia terbuka di depan kalian. Jadi kalian kaya semua. Itu yang saya khawatir. Qal fatanafasuha, sampai bersaingan di dunia. Sampai bekerja keras untuk menumbulkan dunia. Qal fatuhlikakum, sampai menghancur kalian. Karena semakin dunia besar, kita lupa akhirat nanti. Jangan. Tapi orang baik, orang cerdas yang memiliki dunia, tetapi selalu menggunakan dunia untuk akhirat. Semoga kita menjadi orang cerdas, orang berakal sehat, ulul albab yang berakal sehat, yang sebagai dia berusaha menjadikan dunia ini untuk akhirat. Tanam di dunia, panen di akhirat. Barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir, bahwa luar biasa sekali. Allah lah saja, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang lebih tahu bagaimana isi dunia. Namun Allah justru melarang hambanya untuk terlalu tertipu oleh dunia. Bahkan nauzubillah, kita sampai menjadi orang yang hubbud dunia wa karahatul maut. Orang yang cinta dunia bahkan hingga takut kematian. Pemirsa, di segmen ketiga, 4 dan juga 5 nanti kita akan buka sesi tanya jawab bersama guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku, tentang tema yang sangat menarik sekali, sangat penting sekali. Bahkan ini sangat perlu diperhatikan agar kita berhati-hati dengan yang satu ini, yaitu cinta dunia melalaikan akhirat. Kita tiba di sesi tanya jawab pemirsa, yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama saya persilakan Pak Syahir yang akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Pak Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, kenapa
kebanyakan manusia itu kecenderungannya kepada suatu dunia dan lupa akhirat atau lupa dengan sebuah kematian. Padahal itu sesuatu yang pasti. Dan apa keuntungan manfaat bagi orang yang selalu ingat akhirat dan ingat kematian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Syahir. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Kiai Haji. Hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara tentang kecenderungan, ya, bahwa memang secara potensial dalam tubuh kita itu ada kekuatan yang positif dan ada kekuatan yang negatif. Yang digambarkan likulli insan syaitanu wa malak. Ada kekuatan malakiyah yaitu positif dan syaitan yang bersifat negatif. Itu semua kita akan punya rasa itu dan kecenderungan kita ikut yang mana. Nah, ketika kita mengikuti yang kanan, ketika kita mengikuti yang diajarkan oleh agama, maka beruntung kita. Itu tidak lain Bapak saya sekalian, salah satu di antaranya ada sahabat Nabi mengatakan bahwa dia memiliki harta, tapi kenapa saya kok takut mati? Kemudian Nabi memberikan arahan kepada beliau, ya, kepada sahabatnya itu agar supaya hartanya itu disegerakan, dikirim ke akhirat. Maka orang yang mengirim hartanya ke akhirat, maka dia ingin segera menyusul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umroh, udah umroh belum, haji belum? Mudah-mudahan berangkat semua, amin. Mau digratisin? Saya juga mau juga, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umroh, kalau kita haji, biasanya karena bagasinya terbatas, maka orang haji itu kirim dulu. Ya, kirim paketnya dulu dengan kita kirim dulu pakai lewat paket kiriman kilat itu. Waktu kita telepon istri kita telepon keluarga kita nggak nanya sehat belum, makan nggak, yang kita tanya pasti udah nyampe belum kirimannya. Jadi yang dibilang oleh Nabi itu benar. Kalau kita mendapatkan harta, maka jangan dimakan semua Pak. Saya nasihati diri saya ini. Jangan dipakai semua. Di luar yang wajib zakat, yang sunnah juga, bahkan di kalangan sahabat itu, macam-macam level di dalam mensikapi ini. Bahkan Sayyidina Umar itu meninggalkan 9 dari 10 yang dia punya. Kalau punya duit 1 juta, Sayyidina Umar itu cuma memakai 100.000. Yang 900.000 itu dibagikan. Kenapa? Supaya dia pengen cepat-cepat menyusulnya. Kalau ibu hari ini dikasih 10 juta, berapa yang ibu pakai? Nah, oleh karena itu, ya, itu jawabannya. Jadi setiap yang kita punya kirim, setiap kita punya kirim. Kalau kita memang masih ada merasa susah, ada orang minta kita susah, kita bilang gini, anak yatim, tukang minta-minta. Kita bilang, kita di depan kaca, kamu mau memberi atau diberi? Artinya kalau kamu maunya diberi, ya maunya diberi, nanti anakmu jadi yatim. Maka kita akan semangat mengeluarkannya. Jadi pintar-pintar kita mensiasati, mempertanyakan itu. Nah, beruntunglah kalau orang yang dalam kehidupannya itu selalu mengingat kematian. Memang dianjurkan itu. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah kalian yang memutuskan kenikmatan itu, kematian. Orang kalau ingat dengan kematian, pasti dia selalu akan baik. Baik, terima kasih Kiai Haris. Berikutnya saya ke Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya, Ustadz Syekh Muhammad Jabir. Saya mau bertanya, ini kan temanya tentang cinta dunia melalaikan akhirat. Bagaimana jika ada seseorang yang bekerja di kantin perkantoran, sedangkan jam raminya itu jam 12 pas azan zuhur. Memang ada yang langsung sholat, tapi sebagian itu
makan ke tempat makan kantin. Sedangkan kantin itu kalau ramenya itu jam makan siang. 1:30 sudah nggak ada orang. Jadi gimana cara mensiasatinya biar dapat dunia dan akhirat. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini godaan antara akhirat dan cuan. Iya. Silakan Syekh. Karena khawatir kalau sibuk terus jual atau apa, nanti namanya cinta dunia ya, betul nggak? Ya. Yang pertama, tolong Bapak Ibu semua, ini nasihat untuk diri sendiri dan semua. Jangan sampai kita suka menilai orang, itu cinta dunia atau cinta akhirat. Itu bukan urusan kita. Hati-hati. Jangan melihat orang yang sibuk dalam kerjaannya. Orang yang kaya, mobilnya mewah. Orang ini cinta dunia. Orang yang sibuk ibadah di masjid, salat, ibadah, amal saleh. Ini orang cinta akhirat. Bukan. Kita enggak tahu siapa yang cinta dunia, cinta akhirat. Jangan menilai orang. Itu selalu untuk kita. Ya, jelaskan? Ya, karena itu saya ulangi lagi. Bukan dari tampilan orang yang sibuk di masjid, artinya dia suka akhirat, orang suka kerja di kantor atau kejar dunia, artinya suka dunia. Tergantung. Ada yang kerjanya sedikit, hasilnya besar. Beliau bisa beribadah. Ada yang kerjanya besar, banyak, tapi hasilnya sedikit. Kasihan, itu rezeki. Tapi dia cinta akhirat. Tapi qadarullah kerjanya banyak, kerjanya keras. Tapi dalam hatinya cinta akhirat. Mengenai pertanyaan, ini sensitif sebenarnya. Kalau bisa tidak direkam TV One, bisa enggak ini? Ini sudah live Syekh. Live. Ini khususnya bagi ibu-ibu, kan salatnya tidak harus berjamaah. Betul? Berarti tidak harus pas azan kita salat. Ini ilmu wajib kita sampaikan. Tidak wajib pas azan langsung salat. Betul, salat yang paling utama adalah pas waktunya. Tetapi pas waktunya bukan artinya pas azan salat. Kalau telat sedikit ada urusan penting tidak bisa tinggalkan, tidak ada masalah. Misal, seperti pertanyaan ibu, lagi bekerja, lagi jual beli, sudah azan. Terus saya selesai, ini kan kesempatan, ini rezeki, boleh. Tapi tetap salat sebelum waktunya keluar. Setengah jam saja atau 1 jam, jam 1 masih dalam waktu salat zuhur, belum keluar waktunya. Boleh salat, boleh, karena tidak harus ikut berjamaah. Tapi kalau kewajiban kita berjamaah, pas azan wajib kita kejar berjamaah. Walaupun misal laki-laki, misal di luar, ada tugas, ya, ada meeting, ada hal yang penting, sudah azan. Apakah wajib kita tinggalkan semua langsung segera kita salat? Itu lebih baik. Tapi kalau kita meeting bertiga, di majelis, di mana, jauh dari masjid, kita sudah lagi ada meeting, ada, tetap kita salat berjamaah itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting dalam waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga tidak ada yang salah faham insyaAllah. Amin, amin, Masya Allah. Syekh mungkin bisa dijelaskan, termasuk penggambaran kejadian perang Uhud, kekalahan umat muslim ketika perang Uhud. Apakah ini termasuk gambaran dari cinta dunia ketika Allah mencerai-beraikan atau mengalahkan kaum muslimin saat itu, Syekh? Ya, itu yang namanya ujian. Itu namanya ujian. Karena yang terjadi, maksudnya ini belum jelas apa yang terjadi di perang Uhud. Jemaahnya bingung, maksudnya apa itu? Ketika Nabi SAW suruh para sahabat yang naik di bukit, jangan sampai di antara kalian turun sama sekali sampai dapat perintah dari Rasulullah SAW. Tapi akhirnya setelah selesai mereka melihat dunia, itu termasuk. Artinya apa? Sahabat itu manusia. Seperti yang tadi sampaikan Ustadz Kiai Haji Haris. Di antara sahabat yang merasa cinta dunia, tapi langsung mereka tanya. Seperti pertanyaan ini, tanya, apakah saya termasuk orang yang mencintai dunia atau mencintai akhirat? Nanti diarahin, disampaikan, dikoreksi, diajarin dari para guru dan ulama. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ustadz tertipu dengan dunia juga ustadz. Iya, karena tidak ada yang selamat. Jangan sampai di antara kita merasa selamat, tidak tertipu dengan dunia. Karena itu sering saya sampaikan, jangan menilai orang.
Jangan sampai melihat misal ustadz atau syekh pakai baju, turban, orang baik, artinya orang itu cinta akhirat. Bukan. Karena itu usahakan, ini ujian yang perlu kita terus. Ini kesempatan, ini alhamdulillah bagi kita ada Damai Indonesiaku. Yang selalu mengingatkan kita, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering kita lupa seperti pertanyaan Bapak. Biasa manusia itu lupa. Biasa al-insan itu minan nisyan, suka lupa. Tapi diingatin ceramah atau ceramah supaya jangan lupa, jangan tertipu, kejar akhirat. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekh Muhammad Jaber. Insya Allah kita masih panjang waktu kita untuk berdiskusi dan berdialog mengenai tema besar kita Damai Indonesiaku. Saya akan beri kesempatan satu lagi, Pak Amin yang siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV One Damai Indonesiaku. Yang kami hormati Pak Ustadz Haris Hakam dan Syekh Muhammad Jabir. Dalam hidup itu kita nggak bisa tidak pasti ngelihat. Yang kita lihat mereka yang lupa akhirat hidupnya gampang. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala manusia lupa sama Allah, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Oke, pertanyaannya Pak Amin. Silakan. Sementara yang ahli ibadah dibilang kumis, kumuh miskin. Gimana cara menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik semacam pernyataan nanti akan dijelaskan, mungkin lebih ke pernyataan ini Pak Amin sepertinya ya. Baik, nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi, masih banyak waktu kita, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, menyambung apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak Amin tadi, bagaimana ini Kiai Haji Haris Hakam melihat fenomena seperti ini ketika orang cinta dunia itu sepertinya kok dimudahkan sekali, namun ketika orang orientasi akhirat dunianya begitu-begitu saja, bagaimana nih Yai? Iya, baik, terima kasih, sama-sama kita mudzakarah. Ayat yang dibacakan tadi itu sebenarnya belum tuntas ya. Ayat itu mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihi abwaaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu ya. Apa itu ayatnya? Sehingga ketika mereka itu melupakan peringatan Allah, maka Allah bukakan kepada mereka itu pintu semua pintu kemudahan, semua pintu kemewahan, kebagusan dibuka semua. Sehingga ketika mereka itu berbahagia dengan apa yang mereka rasakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya akhazna, kami berikan kepada mereka, kami sikta baghtatan dengan sekonyong-konyong. Itu nanti tolong dicek itu dan Syekh Ali Jabir menyempurnakan ayatnya. Yang jelas ayat itu menggambarkan orang-orang yang meninggalkan Allah dan sombong mereka terhadap kemampuan intelektual, tenaga dan kemampuan manajerial. Kemudian dia bisa kaya raya, bisa. Jawabannya bisa. Tetapi nanti ketika dia sedang berbahagia, ketika dia sedang senang, maka Allah akan cabut baghtatan dengan sekonyong-konyong, seketika. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jawaban tentang masalah ini ya, bagaimana kehidupan kita ini, kita mesti paham dulu bahwa yang cocok buat kita itu tidak mesti kaya. Pahami dulu itu. Saya tanya nih, tes, nih ayat ini kita tes. Ibu mau kaya apa mau miskin? Saya udah tahu walaupun ibu nggak jawab. Ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Allah yang memperluas, memberikan rezekinya liman yasha'u min ibadih. Diberikan. Tapi wayak dirulah. Dan Allah juga yang memberikan batasan. Ada orang yang tidak dibukakan tapi diberikan batasan. Kenapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan Allahul alimu bima yasluhu kullam minhuma.
Allah lebih tahu mempantaskan bagi kedua orang itu mayyastahiqul ghina mimma yastahiqul faqra. Siapa yang lebih bagus diberikan kekayaan, siapa yang lebih bagus diberikan kemiskinan. Ibu emang udah dari sononya bagusan miskin. Jangan minta kaya, berbahaya. Ibu kalau kaya bukan di sini sekarang. Ibu lagi di Ancol. Ibu lagi di Singapura, bapak lagi di Australia. Ternyata tidak punya duit, ibu jadi bagus. Memang al-alim bima yasluhu kullam minhuma. Allah Maha mengetahui. Jadi bapak kembali kepada konteks pertanyaannya itu. Ketika seseorang itu dibukakan pintu rezekinya lebih banyak, apakah dia lebih dekat? Bukan. Bisa jadi dalam bahasa disebut dengan istidraj. Memberikan sesuatu tapi ditunggu, sabar enggak? Taubat tidak. Kalau tidak, ya kan banyak kan orang lagi rezekinya lagi bagus, kasus hancur. Jangan diterusin. Baik, terima kasih Yai. Selanjutnya saya ke Ibu Gita yang nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Silakan Ibu Gita dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Syekh, bagaimana menurut pendapat Syekh perihal orang tua yang mampu namun dia tidak mau berhaji atau umroh dengan alasan ada anak yang masih susah. Sementara yang terjadi selama ini hak anak tersebut sudah diberikan dari mulai pendidikannya, mencarikan dia pekerjaan hingga cicilan rumahnya yang diberikan oleh orang tua. Mohon pencerahannya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Syekh. Masya Allah. Ini sebenarnya saya baru selesai manasik. Baru hari ini sebelum datang ke Damai Indonesia. Sering saya sampaikan kepada jemaah, penting sekali bagi setiap orang muslim haji dan umrah. Khususnya haji dan umrah wajib. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi seorang yang mampu. Tetapi banyak yang berkata saya tidak mampu. Seperti pertanyaan ibu ini. Yang merasa tidak mampu. Padahal setiap tahun jalan-jalan ke di luar negeri. Jalan-jalan walaupun ke dalam negeri. Merasa enggak mampu. Pernah ada teman yang belum pernah haji atau umrah pun belum pernah. Kenapa tidak mampu? Ketika mau ambil selfie, saya lihat HP-nya iPhone. Mahal, yang baru. Harganya 18-19 juta. Kok masa bisa beli handphone? Ya ini penting katanya. Kalau haji belum mampu, itu bahaya. Bahaya bagi seorang yang punya kemampuan. Tetapi ini masalahnya, kita tidak bisa menilai kemampuan seorang. Tapi kalau kita sudah tahu seperti pertanyaan ibu, sudah tahu bahwa fulan ini orang tua mampu berangkat haji, kita sampaikan kepentingan haji. Jangan sampai lalai. Jangan sampai cari alasan belum bisa. Jangan. Karena di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada kelompok yang belum niat atau belum berkenan untuk haji. Padahal mereka mampu. Kata Umar radhiyallahu an, idribu alaihimul jizyah. Suruh mereka bayar jizyah. Mahum bimuslimin, mereka bukan orang Islam. Karena punya kemampuan tetapi tidak berkenan berhaji. Itu bahaya. Sampaikan, kita ingatin terus. Tetapi sering saya sampaikan seperti pertanyaan Bapak tadi mengenai seorang yang menhubbud dunia, mencintai dunia, ya, tapi tetap Allah membuka dunia seluas-luasnya. Orang yang mencintai akhirat maka sempit jadi. Bukan. Sebenarnya ini ada hal penting sekali. Kalau merasa rezekinya sempit, merasa orangnya rezekinya besar, luas, berarti kita belum beriman. Kalau rajin ibadah, salat, tetapi tetap merasa kurang,
Kok kenapa orang itu yang tidak salat dibuka pintu rezeki? Berarti salat kita masih salah, kurang. Karena kalau kita ibadahnya maksimal, kita nggak pernah lihat orang lebih baik atau lebih kaya dari kita. Yakin kita lebih kaya daripada dia. Yakin dalam hatinya merasa bangga dengan ibadah dan taat. Seperti yang tadi disampaikan Pak Haji Haris. Kalau kita nikmat bagi kita berada di masjid, siapa yang tahu kalau kita kaya kemana? Bukan artinya orang kaya harusnya di luar. Banyak orang kaya saleh. Banyak orang kaya salihah. Banyak orang berusaha yang kaya, tapi nanti yaumul qiyamah posisinya pintu dunia bersama para anbiya. Kenapa? Karena beliau saleh, beliau selalu menggunakan rezeki dalam ibadah dan taat. Karena itu jangan menilai seorang. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali, berarti yang harus diukur lagi yaitu tingkat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Syekh. Baik, luar biasa sekali pemirsa, kita masih akan lanjut lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya langsung saja ke penanya, ada Pak Sabri yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haris Hakam. Silakan Pak Sabri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke inti pertanyaan. Secara kebetulan di dunia security ada jadwal jaga. Biasanya jatuh pada hari Jumat misalnya. Pada saat jatuh hari Jumat tersebut, maka sudah pasti tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena dia takut sehingga dengan aturan dunia maka dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Tetapi di satu sisi dia tidak melaksanakan sholat Jumat, artinya dia di akhiratnya kurang begitu tepat. Baik. Bagaimana kacamata pemandangan dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Melihat kondisi seperti ini begitu ya, silakan Yai. Baik, ini pertanyaan fikih bagus dan ini mudah-mudahan banyak didengar oleh Satpam, Pak Polisi, tentara, orang-orang yang jaga di perbatasan. Jawaban ini menjadi bermanfaat untuk diketahui. Sholat Jumat itu hukumnya wajib, tetapi wajibnya itu ada syaratnya. Pertama dia muslim, kemudian mustautin, ya, bukannya dalam musafir dan lain sebagainya. Itu pun juga dipersyaratkan bahwa orang-orang yang memiliki tugas vital, satpam, pak polisi, tentara, mereka boleh tidak sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur, syaratnya harus di rolling Jumat yang berikutnya itu dia tidak kena gitu. Dan ini juga mudah-mudahan para komandan ya, para panglima ya, Kapolri bisa memberikan sedemikian rupa kebijakannya. Jadi jangankan seperti Bapak ya yang kena memang rolling itu. Hukum Islam itu tidak menjadi keras seperti orang yang sedang sakit. Dia tidak wajib sholat Jumat, termasuk orang yang mengurus orang sakit pun tidak menjadi wajib juga. Baik. Maka dia boleh digantinya dengan sholat zuhur. Baik, terima kasih Yai Haris. Berikutnya saya ke Ibu Ari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah dibahas, kami hanya singkat saja Pak. Kami ingin menanyakan masalah, karena rezeki sudah banyak, ya semuanya alhamdulillah ada. Bagaimana cara kita agar terhindar dari cinta dunia ini? Terima kasih. Silakan, ini sekaligus jadi kesimpulan nih Syekh, silakan Syekh. Caranya nonton terus Damai Indonesiaku. Ya itu, selalu dekat dengan orang baik, orang saleh, selalu dengar mengenai agama, mengenai akhirat. Bahwa tempat kita bukan dunia tetapi akhirat sana. Selalu ingat akhirat, sampaikan mengenai surga, mengenai akhirat. Itulah tempat kita, tanamkan dalam hati anak-anak mengenai akhirat, surga Allah di sana. Ada yang lebih kaya dari dunia, kaya abadi di akhirat sana. Supaya kita mencintai akhirat, supaya kita kejar akhirat. Sampaikan 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia seisinya. Amal salih apa saja yang kita amalkan. 1 hasanah lebih baik dari dunia. Itulah akhirat, rumahnya besar,
istana, batunya dari emas, bukan semen. Jadi apa? Rindu kepada akhirat. Sering kita dengar ceramah, sering kita dengar tausiah, sering kita tekan hati supaya kita tidak lupa akhirat. Itulah, jangan jauh dari orang baik, jangan jauh dari majelis, jangan jauh dari Damai Indonesiaku. Masya Allah, luar biasa sekali, penutupan yang sangat indah sekali. Syukran jazilan Syekh Muhammad Jabir, Yai Haris, terima kasih banyak atas tausiah yang diberikan kita semuanya pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan keyakinan kepada kita, semakin meneguhkan kepada kita untuk semakin kuat yakin bahwa orientasi kita kepada akhirat. Bukankah Allah juga terus mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengejar dunia, maka hanya dunia saja yang kita dapatkan. Namun ketika kita mengejar akhirat, fa insyaallah dunia dan akhirat pasti akan kau dapatkan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi memberikan inspirasi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjadi insan yang lebih baik. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله بربيك له سقال أرسا كمي، بربيك له أرسا دنيا كمي، بربيك له أرسا أقام كمي. يا الله jangan jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Ya Allah, kami minta tolong, jangan jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Jadikan hati kami mencintai akhirat lebih daripada dunia, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan taufik kepada kami semua untuk selalu dalam iman dan taat kepadamu, selalu dalam ridhamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.